Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Niwayan Yulia Andriani, NIM 2021 5212 1010, Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian, Universitas Warmadewa. Di sini saya akan membahas tentang struktur atom, yaitu perkembangan teori atom. Yang pertama yaitu pengertian atom. Jadi, atom merupakan partikel terkecil dari suatu unsur. Pada setiap partikel atom terdapat partikel penyusun atom yang terdiri dari elektron yang bermuatan negatif, proton yang bermuatan positif, dan neutron yang bermuatan netral. Gambaran posisi dan susunan partikel penyusun atom dalam suatu atom berkembang dari temuan-temuan yang paling sederhana sampai yang rumit, tetapi dapat menggambarkan model atom yang sebenarnya. Gambaran ini juga disebut dengan teori atom. Jadi, teori atom sudah diungkapkan para ahli mulai dari beberapa abad yang lalu. Perkembangan teori atom dari tahun ke tahun bisa digambarkan dengan model yang ada pada gambar. Ada model atom Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan juga model atom mekanika kuantum. Yang pertama yaitu model atom Dalton, yang dikemukakan oleh John Dalton pada tahun 1808. Yang pertama, materi tersusun dari partikel-partikel kecil yang tidak dapat dipecah lagi dan disebut atom. 2. Atom dari unsur-unsur yang sama mempunyai sifat kimia dan fisika yang sama. Sifat unsur yang satu berbeda dengan unsur lainnya. 3. Atom tidak dapat dihancurkan dan identitasnya selalu tetap selama reaksi kimia. 4. Perubahan kimia terjadi karena penggabungan antara atom, penguraian senyawa-senyawa menjadi atom-atom, atau pertukaran antara atom-atom. 5. Senyawa kimia dibentuk oleh atom-atom unsurnya dalam suatu perbandingan tetap. Untuk gambar atom Dalton dapat dilihat pada gambar di pojok kanan atas. Kelemahan dari atom Dalton itu sendiri yaitu yang pertama, tidak dapat menjelaskan perbedaan antara atom unsur yang satu dengan atom unsur yang lain. 2. Tidak dapat menjelaskan sifat kelistrikan materi. 3. Tidak dapat menjelaskan cara atom-atom saling berkaitan. Pada tahun 1897, model atom Dalton dipatahkan oleh ilmuwan selanjutnya yaitu Thomson, yang dikenal dengan model atom Thomson, yang mengemukakan bahwa yang pertama, atom merupakan sebuah bola kecil bermuatan positif dan di permukaannya tersebar elektron yang bermuatan negatif. 2. Jumlah muatan positif sama dengan muatan negatif. Model atom ini disebut juga model roti kismis. Roti digambarkan sebagai atom bermuatan positif dan kismis sebagai elektronnya. Gambar model atom Thomson dapat dilihat pada gambar di pojok kanan bawah. Kelemahan dari model atom Thomson ini yaitu yang pertama, tidak dapat menjelaskan adanya inti atom. 2. Tidak dapat menjelaskan struktur muatan positif dan negatif pada atom. Selanjutnya yaitu Ernest Rutherford pada tahun 1911 yang mengungkapkan model inti pada suatu atom. Jadi pada model inti digambarkan atom sebagai ruangan kosong dengan inti padat mengandung muatan positif. Jadi pada gambar atom Rutherford yang terletak di kanan bawah yang berwarna biru menunjukkan suatu inti atom positif. Inti atom positif ini letaknya di pusar, sedangkan elektron dia beredar mengelilingi inti. Jadi yang berwarna hitam tersebut adalah elektron. Teori Rutherford mengemukakan bahwa yang pertama, atom sebagian besar terdiri dari ruangan hampa. 2. Atom memiliki inti atom bermuatan positif yang merupakan pusat massa atom. 3. Elektron beredar mengelilingi inti pada orbit atau kulitnya. Kelemahan dari atom Rutherford itu sendiri yaitu yang pertama, menurut hukum fisika klasik, elektron yang melakukan usaha mengelilingi inti memancarkan energi dalam wujud gelombang
elektromagnetik. Akibatnya, lama-kelamaan elektron itu hendak kehabisan energi dan pada akhirnya menempel pada inti. 2. Model atom Rutherford ini belum mampu menjelaskan di mana letak elektron dan cara rotasinya terhadap inti atom. 3. Elektron memancarkan energi ketika melakukan usaha sehingga energi atom menjadi stabil. 4. Tidak dapat menjelaskan spektrum garis pada atom hidrogen. Selanjutnya, teori atom dikembangkan lagi oleh Niels Bohr pada tahun 1913. Teori Niels Bohr mengemukakan bahwa yang pertama, atom terdiri atas inti bermuatan positif. 2. Elektron bergerak mengelilingi inti atom dalam lintasan tertentu yang disebut dengan kulit elektron. 3. Elektron dapat berpindah dari tingkat energi yang satu ke yang lain dengan melepas atau menyerap sejumlah energi tertentu. Gambar atom Niels Bohr dapat dilihat pada gambar di pojok kanan bawah. Kelemahan dari atom Niels Bohr itu sendiri yaitu yang pertama, tidak dapat menjelaskan efek Zermate dan efek strength. 2. Tidak dapat menjelaskan spektrum garis atom yang lebih besar dari hidrogen. 3. Tidak dapat menjelaskan bagaimana adanya sublintasan-sublintasan yang terbentuk di antara lintasan-lintasan elektron. Selanjutnya ada teori mekanika kuantum. Di pusatnya ada inti atom, kemudian di luarnya ada peluang terbesar keberadaan elektron dalam atom. Model atom mekanika kuantum didasarkan oleh Max Planck, Louis de Broglie, dan Werner Heisenberg. Jadi, dengan didukung teori kuantum Planck, bermunculan teori tentang atom yang dikenal sebagai model atom mekanika kuantum. Menurut Louis de Broglie, elektron memiliki sifat dualisme, yaitu elektron sebagai gelombang dan sebagai partikel. Dalam teori atom mekanika kuantum, posisi elektron tidak dapat dipastikan, atau dengan kata lain, posisi elektron adalah peluang menemukan elektron pada setiap titik ruangan di sekitar inti. Daerah dengan peluang terbesar menemukan elektron disebut orbital. Selanjutnya yaitu susunan atom partikel subatomik, yaitu ada elektron dilambangkan dengan E, ada proton dilambangkan dengan P, dan ada neutron dilambangkan dengan N. Elektron ditemukan oleh Thomson, proton ditemukan oleh Ernest Rutherford, dan neutron ditemukan oleh James Chadwick. Elektron bermuatan negatif, proton bermuatan positif, dan neutron bermuatan netral, di mana elektron akan terletak di kulit atom, sedangkan proton dan neutron yang merupakan inti atom itu terletak di intinya. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.